slut. I thought we were just fooling around. I'm sorry, honey. I was just fooling around, babe. I was just playing around, huh? Sir, is everything okay? Halo warga YouTube, kali ini kita akan mencuplik-cuplik kisah tentang seekor pembantu yang jatuh cinta pada majikannya. Begitu juga sebaliknya, si majikan juga tidak kalah gatelnya sama si pembantu. Selain itu, problem yang dialami majikannya bukan hanya soal percintaan, namun tentang hubungan suami istri yang di luar nurul. Dan pastinya ceritanya tidak jauh-jauh dari hal-hal adegan usluk-usuk mak kedundup. Film ini berjudul Ahas, namun bukan Ahas Sunda ya guys, tapi judul film Ahas yang baru rilis tanggal 12 Oktober 2023. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung saja ke ceritanya. Jack adalah seekor pemuda yang datang dari sebuah desa untuk pergi ke kota dengan tujuan mencari kerja. Ia merupakan pria baik dan lugu. Ia datang bersama Augusto dan Liberan. Mereka berdua merupakan anggota militer, dan satu wanita yang bernama Sales, wanita lesbian yang merupakan kru mereka. Di sepanjang perjalanan, Sales tidak malu untuk menservis tongkat sakti milik Jack, meskipun Jack hanya bisa pasrah dan tidak berkutik. Mereka melakukan perjalanan untuk berbisnis menuju ke rumah kediaman Sam, mantan militer Amerika yang sudah pensiun. Namun beliau kaya raya dan berlimpah harta. Sesampainya di sana, Augusto memperkenalkan Jack pada Sam dan istrinya Adeline untuk diperkenankan menjadi pembantu rumah tangga di sana. Dengan senang hati mereka menerima kedatangan Jack, asalkan di sini Jack harus menjadi anak yang baik dan penurut. Sam dan teman-teman bisnisnya lanjut minum dan berpesta sampai larut malam untuk merayakan hari kemerdekaan Amerika. Malam itu Sam sudah tidak tahan pengen main kelereng, namun Adeline sengaja lari menghindar seperti kucing dengan tujuan untuk menggoda Sam. Namun Sam geram dan marah hingga ia memecahkan botol hingga si Adeline ketakutan dan menangis. Untungnya si Sam ini merayu Adeline dan meminta maaf karena udah berlaku kasar. Setelah itu Adeline lanjut menservis tongkat saktinya Sam. Namun di tengah-tengah keasikan perservisan itu, tiba-tiba si Jack datang masuk untuk mengecek keadaan karena ia mendengar suara pecahan gelas dan tak sengaja melihat mereka berdua begituan. Hal itu membuat Sam marah dan mencaci maki Jack karena mengganggu kenikmatan servisnya. Adeline menenangkan Sam agar tidak terjadi kegaduhan lagi dan mengajaknya untuk melanjutkan servisnya di kamar. Kemudian Jenny, pembantu satunya, datang dan memperingatkan Jack agar untuk lebih terbiasa dengan hal seperti itu di sini dan menyarankan agar jangan pernah melawan Sam karena sebenarnya Sam ini meskipun perannya sangat antagonis dan sangat menakutkan ketika marah, tapi dia sangat dermawan. Jenny, Ma'am? tan mo na rin ang damit si Sam, please. Keesokan paginya saat itu, Sam yang habis jogging menelpon rekan kerjanya dan segera pergi untuk berbisnis. Namun si Jenny datang dan membawakan minuman dengan tatapan yang seakan-akan mengkode untuk melakukan sesuatu pada Sam. Dan benar saja, mereka berdua masuk ke dalam rumah dan mengajak Jenny untuk mandi bareng setelah Sam memberikan sebuah tips sebagai hadiah servisannya tanpa diketahui si Adeline. Sesudah mandi besar, si Sam pamit pergi dan izin pulang larut malam untuk melanjutkan bisnisnya. Tak sengaja dari kejauhan, si Adeline ngelihatin Jack yang lagi asik berenang sendirian. Ia tertarik untuk mengobrol dengan Jack dan saling bertukar cerita malam itu. Ternyata mereka berdua berasal dari sebuah desa yang bersebelahan. Adeline menceritakan kisahnya awal mula bertemu dengan Sam, kalau saat itu Sam membantu pengobatan ayahnya dan untuk membalas budi itu Adeline terpaksa menikah dengan Sam. Sedangkan si Jack bercerita kalau ia hanyalah sebatang kara karena orang tuanya sudah meninggal, dan dari situlah sepertinya mereka berdua memiliki saling ketertarikan.
Hal itu juga terbukti saat esoknya Jack memijat kaki Sam, namun pandangannya salfok sama si Adeline. Begitu pula sebaliknya. Mereka saling pandang memandang dan saling curi perhatian tanpa menghiraukan kehadiran Sam. Adeline juga terang-terangan memperhatikan Jack yang saat itu sedang sibuk memotong rumput. Tak hanya itu, Jack juga mendapatkan hadiah dari Adeline berupa parfum, baju, dan celana pendek. Jack memakai parfum dan memamerkan celana pendek yang diberikan Adeline dan berpose layaknya model majalah bubu versi hentai. Dan mereka berdua lanjut push rank di dalam kamarnya Sam. Namun ternyata itu hanyalah mimpi buruk Adeline. Adeline terbangun dan terjadi hal yang mengejutkan. Ternyata Sam dan Jenny diam-diam telah berpush rank duluan di dapur. Karena ketangkap basah, mereka berdua masih sempat melanjutkan push ranknya sampai akhirnya victory. Dan sebagai istri Sam yang hanya dijadikan budak siknya, Adeline hanya bisa menangis pasrah dan ia pergi menyendiri di tepian danau. Tak lama Jack datang untuk menghibur si Adeline dan memberikan sapu tangan milik ibunya yang kebetulan namanya sama dengan Adeline. Jack meyakinkan bahwa ia akan selalu ada untuknya dan semuanya akan baik-baik saja. Hubungan mereka berdua semakin hari semakin intim dan bahkan si Jack sudah berani memeluk si Adeline. Malam itu Sam dan rekan bisnisnya mengadakan pesta minum seperti biasanya. Namun ada hal yang membuat Adeline merasa jijik ngelihat kaum wanita sepertinya direndahkan dan dijadikan semena-mena hanya untuk pemuas. Hal itu karena ia melihat rekan bisnisnya Sam tak sengaja menumpahkan minumannya yang membuat basah tongkat saktinya dan menyuruh wanitanya untuk mengservisnya di depan banyak orang. Dan kini giliran Adeline yang akan diselebeu Sam. Namun ia menolak karena ia tak ingin dilihat oleh teman-temannya. Alhasil Sam marah dan mendorongnya hingga terjatuh. Di malam itu Jack tidak bisa tidur memikirkan nasib Adeline. Dan tidak lama ia dipanggil Sam yang ternyata Adeline mengatakan pada Sam kalau Jack selama ini perhatian kepadanya. Hal itu membuat Sam marah dan membiarkan dirinya menikmati tubuh Adeline dan disaksikan oleh Jack. Bahkan Sam juga mencaci maki Jack kalau orang miskin seperti dia tidak bakalan bisa membeli wanita seperti Adeline. Keesokan paginya mereka kembali seperti hari-hari biasa dan seperti tanpa ada masalah. Malahan Sam memberikan uang karena Jack menurutnya masih jadi pembantu yang penurut dan setia kepadanya. Namun Jack yang telah dibutakan cinta Adeline tak mau menyia-nyiakan kesempatan ketika Sam pergi berbisnis untuk beberapa hari ke depan. Tak segan ia berjumpa dengan istri majikannya itu di tepian danau. Bahkan mereka berdua melanjutkan cocok tanamnya itu di pagi, siang, dan malam. Mereka hajar terus sampai pegel. Hingga di suatu malam mereka bercocok tanam di kamarnya Sam dan merencanakan untuk membunuh Sam agar mereka berdua bisa hidup bersama selamanya dan hidup bebas tanpa harus menjadi budaknya Sam. Para ko laruan. Ayoko na mawala kasi. Jack yang awalnya takut karena rencana ini merupakan tindakan kriminal, namun demi Adeline, Jack rela melakukan apapun untuk Adeline. Keesokan paginya di luar perkiraan ternyata Sam pulang lebih awal dari jadwal bisnisnya dan sontak membuat mereka berdua kocar-kacir. Untung saja Jenny ikut membantu perselingkuhan mereka dan ikut membersihkan tempat tidur itu. The hell is my wife? Dan persembunyian Jack berhasil keluar ketika Sam mencari Adeline di kamar mandi. Akan tetapi Jack terpergoki oleh Augusto di luar rumah dan untung saja Augusto hanya menggelengkan kepala seakan memahami situasi tersebut dan membiarkannya pergi.
Tak lupa Jack berterima kasih pada Jenny karena telah menyelamatkan dirinya dari situasi yang di luar perkiraan yang memungkinkan bisa saja ia kehilangan nyawanya waktu itu. Mereka berdua juga saling bercerita tentang masalah kehidupan masing-masing. Jenny merupakan seorang single parent yang berjuang sendiri untuk menghidupi anaknya. Ia rela melakukan apapun demi untuk membahagiakan anaknya itu, hingga ia rela menjadi kacung di kediaman Sam. Malam itu seperti biasa Sam mengadakan pesta lagi bareng kru dan teman-temannya. Namun kali ini Sam ingin Adeline melayani dua orang temannya itu dan saling berbagi di depan mereka semua. Mendengar hal itu, Adeline menolak mentah-mentah hingga membuat Sam marah dan mendorongnya hingga kepalanya terluka karena terbentur. Melihat Adeline di KDRT, Jack tidak terima dan langsung menonjok kepalanya Sam. Jack yang tidak punya kuasa apa-apa, ia dihabisi sampai babak belur. Namun saat pukulan yang ketiga, Sam tiba-tiba sempoyongan tidak kuat karena kebanyakan minum. Lalu Sam menyuruh orang-orangnya untuk membawa pergi jauh dari rumahnya itu dan membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup. Untung saja Augusto masih punya hati nurani dan memberikan kesempatan hidup untuk Jack dengan syarat agar ia jangan pernah lagi datang ke rumah itu. Dan demi Adeline, ia harus membiarkan Adeline untuk terus hidup bahagia tanpa kehadirannya. Sipin kita ulit ngayon. Di pagi harinya seperti biasa, setelah masalah datang, Sam melupakan kejadian tadi malam dan meminta maaf pada Adeline untuk memulai semuanya dari nol seperti pom bensin, dan berjanji tidak akan menyakiti Adeline lagi. Dan tololnya Adeline dengan raut muka tidak ikhlas, ia memaafkan Sam. Jack mencoba menghubungi Adeline lewat telepon milik Jenny untuk saling tanya kabar mereka. Adeline juga menitipkan sepucuk surat untuk Jack ketika Jenny izin pulang kampung untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit. Entah apa isi surat tersebut, yang pasti di dalam isi amplop itu terdapat sebuah kunci rumah. Dan malamnya Jack diam-diam menyelinap rumah tersebut dengan membawa pisau untuk membunuh Sam yang waktu itu sedang asik push rank bersama Adeline. Namun aksi itu gagal karena Sam sudah waspada terlebih dahulu. Alih-alih bisa membunuh Sam yang ada, kini tubuh mungilnya terkapar dan hampir terbunuh oleh Sam. Namun tak lama Adeline menusukkan pisau tersebut dari belakang Sam dan ia mencabik-cabikkan pisau itu berkali-kali pada Sam dengan perasaan emosi karena dendamnya selama ini terasa terbalaskan. Setelah membungkus mayat Sam, mereka mandi besar dan segera membawa kabur seluruh uang dan harta milik Sam. Tak lupa ia juga membawa pistol milik Sam untuk berjaga-jaga nanti. Mereka membawa mayat Sam ke tengah-tengah danau dan membuangnya di sana. Waktu menunjukkan pagi hari dan mereka sampai di tepian danau. Namun sungguh plot twist sekali. Adeline menghampiri Augusto yang sudah menunggunya di sana dan meninggalkan Jack seekor diri. Ternyata semua ini rencana busuk Augusto dan Adeline. Augusto sangat berterima kasih dengan adanya Jack karena rencana pembunuhan Sam berjalan dengan lancar, dan dengan adanya Jack namanya masih bersih dari kejahatan atas pembunuhan Sam itu. Bahkan Augusto dan Adeline merencanakan untuk menikah dan menguasai harta milik Sam. Tak lama Augusto menembaki Jack yang malang itu sehingga ia terkapar. Namun tak lama ia malah tertembak juga oleh si Adeline. Karena si Adeline hanya ingin menikmati hartanya Sam sendirian. Dengan alasan kini ia tidak mempercayai laki-laki siapapun dan mengutamakan untuk mencintai dirinya sendiri. Meskipun sebenarnya si Adeline sangat mencintai Jack, namun ia tetap memilih untuk sendiri dan menembaki Jack yang saat itu masih tersadar. Di akhir film, Adeline berubah menggantikan peran Sam yang saat itu menjadi pembisnis. Namun jauh dari lubuk hatinya, ia masih mencintai Jack dan masih merasakan kehadirannya. Namun semua itu hanyalah bayang-bayang Jack saja.
dan film pun berakhir. Dari cerita ini kita dapat ambil hikmahnya saja ya guys. Cinta bisa mengubah orang yang biasa-biasa saja menjadi orang kuat yang berani serta penuh percaya diri melakukan apapun juga demi mereka yang dicintainya. Bisa jadi cinta merupakan kekuatan terhebat yang dimiliki manusia dalam menjalani proses kehidupan. Namun kalau kayak Jack ini tolol sih. Oke cuy, sekian cerita hari ini. Semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan dan tercerna dengan baik, dan semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya.